mappingkan supaya materi yang didapatkan relate dengan departemen ataupun penempatan teman-teman nantinya. Namun kita terbuka apabila teman-teman PKPA ataupun teman-teman magang ingin mendapatkan materi full untuk mendapatkan wawasan yang lebih banyak juga dipersilahkan. Sampai di sini terlebih dahulu, apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau dikonfirmasikan terlebih dahulu sampai di sini? Belum ada? Oke, dari Bunga ada yang mau ditanyakan? Kak, maaf sebelumnya kan jadi saya ada tugas buat nulis laporan harian gitu ya Kak. Kalau misalnya materinya saya masukin ke laporan harian dan di scan gitu Kak buat dimasukin ke Google Drive itu boleh nggak ya Kak kira-kira atau ada batasan? Untuk materinya silahkan berisi rangkuman dari materi hari ini saja. Jadi tidak boleh untuk men-screenshot untuk materi hari ini ya, karena sifatnya konfidensial. Jadi kalau misalkan ada butuh aktivitas harian, misalkan hari ini mengikuti training, ya rangkuman training hari ini yang disertakan. Seperti itu. Cukup jelas, Bunga? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya? Oke, jadi untuk ya pelatihan hari ini yang akan menyampaikan itu adalah apa Bapak Ibu dari set langsung ya, teman-teman. Untuk sesi pagi ini, teman-teman akan difasilitasi oleh Ibu Dian dari PT Hiswan Jaya dari Departemen Quality Assurance. Namun sebelumnya saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada beliau karena belum join ya, teman-teman. Jadi ditunggu sejenak. Oke, lalu selain itu, teman-teman yang lain dari Kalbe Farma mendapatkan matriks 3. Ya, jadi tidak saya sebutkan satu per satu, tapi selain yang saya sebutkan tadi, berarti masuk ke matriks 3 yang nanti akan penempatannya di QA, TS, dan juga R&D untuk formulation, serta ada yang di bagian Project and Management System. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari Kalpi Farma atau ada yang mau dikonfirmasi? Cukup ya. Oke, selanjutnya dari PT Hexfam Jaya. PT Hexfam Jaya atas nama Bella Aisyah Fitri itu akan mendapatkan matriks 2, sedangkan Aditya Pamungkas mendapatkan matriks 5. Kemudian untuk seluruh teman-teman PKPA di Dankos Pharma itu mendapatkan matriks 3. Ya, cukup dimengerti ya teman-teman. Jadi so far untuk semuanya akan mendapatkan materi sampai dengan D2. Sedangkan untuk Marcelinus Owen dan juga Aditya Pamungkas itu karena masuk ke matriks 6 dan matriks 5 itu selesai di hari pertama saja gitu ya.
Nah, teman-teman di sini sudah hadir bersama kita trainer yang akan menyampaikan materi, yaitu Ibu Devi Srium Siagian, beliau dari Departemen Quality Assurance PT Hits Jaya. Silahkan Bu Gian, bisa langsung untuk dimulai saja waktu dan kesempatannya saya berikan Bu. Untuk peserta hari ini dari PT KB Pharma dan Kos Pharma dan juga Hits Jaya. Ya, pagi Bu. Selamat pagi Bu. Oke. Bu, sama mau update saya udah di Departemen QC ya Bu. Oh, sekarang di QC. Oke, Iya, baik. Terima di kasih per update-nya ya, Bu. Januari. Per Iya, Januari ya, Bu ya. Oke, baik. iya, terima Oke, kasih ya Bu. ya. Saya Bu mulai Dian aja ya. bisa langsung dimulai saja. Namun nanti kalau ada kendala, karena di sini saya lihat sinyalnya Ibu agak sedikit itu ya, Bu ya, Oh iya ya Bu. kurang lancar. Jadi daripada nanti penyampaian materinya tersendat-sendat, boleh untuk nonaktifkan kamera saja, tidak apa-apa, Bu. Oke Bu. Sebentar ya. Sorry Bu, tadi saya modul berapa ya Bu? Modul 1 sampai 3 Bu untuk hari yang pertama. Modul 1 sampai 3. Oke. Ya, jadi sistem mutu, kemudian personalia dan juga dokumentasi. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Devi Sri Nusegian. Saya dari Departemen QC Hexpam Jaya ya. Hari ini kita akan membahas soal modul Q5. Eh, barusan ada. Ini kita nanti coba trainingnya interaktif aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, langsung aja boleh raise hand atau langsung dinyalakan speakernya untuk bertanya seperti itu ya. Ini ada teman-teman PKPA dari KF, terus berapa teman-teman PKPA? So far hari ini pesertanya PKPA dari KB, HJ, dan juga Danpos, Bu. Oh, oke oke Bu. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah kelihatan teman-teman? Di saya masih loading. Nah, sekarang sudah, Bu. Ini tata gerahanya kita skip aja ya. Ya, yang pertama kita akan membahas terkait sistem mutu di industri farmasi. Nah, sasaran pelatihan yang harapannya nanti teman-teman akan dapatkan adalah memahami mengapa sih manajemen mutu perlu diterapkan di industri farmasi. Yang kedua, mampu memahami konsep manajemen mutu di industri farmasi. Kemudian yang ketiga, memahami tujuan sistem mutu di industri farmasi dan memahami prinsip dasar dari CPOP. Nah, konsep dasar industri farmasi itu teman-teman produk yang kita hasilkan yang seperti teman-teman ketahui adalah obat ya. Nah, nanti end customer dari obat tersebut adalah pasien. Nah, tujuan dari penggunaan obat itu apa? Yang pertama,
menyelamatkan jiwa, yang kedua menyembuhkan atau cure, terus yang ketiga memperbaiki kualitas hidup atau enhance quality of life, kemudian meningkatkan kesehatan tubuh. Jelas ya. Nah, produk obat itu harus sesuai nih teman-teman dengan tujuan penggunaannya. Nah, dia akan sesuai tujuan penggunaannya ketika yang pertama produknya tepat. Yang kedua, misalnya sakitnya diabetes nih, berarti obat yang sesuai adalah metformin. Nah, kita ketika memproduksi obat sebagai industri farmasi ya pastikan obat yang kita labeli sebagai metformin adalah metformin karena yang mengkonsumsi si metformin tersebut adalah pasien dengan diabetes seperti itu. Terus yang kedua, dosisnya tepat. Dari jurnal atau dari penelitian dari pengembangan obatnya untuk metformin itu dosisnya harus 500 mg. Nah, berarti kita harus membuat obat yang dosisnya tepat, yaitu mengandung 90 sampai 110% dari dosis yang ada di label, yaitu 500 mg gitu. Kemudian yang ketiga bebas dari kontaminasi gitu ya. Ini udah jelas ya. Terus tertutup dengan baik dalam wadah yang terlindung dan dia harus bisa melindungi obat tersebut dari kerusakan maupun kontaminasi. Makanya kalau ya teman-teman pasti udah belajar ya kenapa obat itu ada yang packagingnya dari blister, ada yang packagingnya bentuknya strip. Nah, itu ada tujuannya ya teman-teman, yaitu untuk melindungi si obatnya, si zat aktifnya dari kerusakan maupun kontaminasi. Kalau dia sediaannya injeksi, ya berarti kita harus membuat wadah yang sedemikian rupa supaya obat yang diinjek langsung ke saluran darah itu bebas dari kontaminan, kayak gitu. Terus tidak rusak dan tidak terdegradasi. Terus diberikan penandaan yang tepat ya supaya tidak mix up. Kemudian wadahnya juga harus yang tepat. Seperti tadi ya, karena wadah itu tujuannya untuk melindungi obat dari kerusakan maupun dari kontaminan. Nah, kalau ini sudah terimplement, maka mutu itu wajib nih dipenuhi agar si pasien sebagai end customer dari obat ataupun produk kita itu tidak terdampak resiko. Resikonya banyak ya teman-teman yang tidak kalau dia tidak sesuai penggunaannya maka akan muncul efek samping. Kalau dosisnya tidak sesuai maka bisa memunculkan efek toksisitas, atau sebaliknya kalau dosisnya terlalu rendah dia tidak sembuh, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kan kalau pasien itu menerima obat ataupun membeli obat kayak gitu, itu kan dia pasti akan percaya bahwa obat itu pasti bermutu. Terus dia percaya untuk membeli obat itu dengan kepercayaan bahwa dia akan mendapatkan si obat yang bermutu tadi ya, dan dia berani untuk mengkonsumsi obat. Nah, sebenarnya kan si pasien ini nggak tahu ya teman-teman ya, bahwa si obatnya ini layak atau tidak dikonsumsi. Mutu obat ini seperti apa itu dia sebenarnya nggak tahu. Dia hanya berdasarkan si sistem kepercayaan tadi. Oleh karena itu, kita perlu nih mengimplementasikan sistem mutu. Jadi si BPOM sebagai perlindungan kepada pasien, dia akan mengeluarkan si sistem mutu ini untuk menghasilkan produk yang aman, berkualitas dan efektif dan stabil kayak gitu ya ke industri-industri farmasi. Nah, sekarang kita ke landasan sistem mutu industri farmasi. Jadi pemegang izin industri farmasi itu harus membuat obat sesuai ketentuan tadi ya.
yang BPOM caranya melindungi pasien itu ya melalui pembuatan sistem mutu di industri farmasi yang harus diimplementasikan di audit ya oleh BPOM untuk memastikan bahwa industri farmasi benar nih sudah mengimplementasikan si sistem mutu tadi. Tadi ya ada 4 yang perlu kita pastikan, yaitu si obat tersebut harus sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua, tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pasien. Yang ketiga, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik. Terus yang keempat, produk itu harus memenuhi